suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Kembali berjumpa dengan saya, Romo Emmanuel Graha Lisanta. Hari ini kita berada di penghujung bulan Agustus, dan besok kita akan memasuki bulan September. Bagi kita orang Katolik, bulan September adalah momen atau kesempatan yang secara khusus kita manfaatkan untuk membaca, merenungkan, menimba inspirasi dan kekuatan hidup dari Sabda Tuhan dalam Kitab Suci. Tentu itu bukan berarti bahwa di bulan-bulan yang lain kita tidak melakukannya. Kita tetap membaca, kita merenungkan, kita menimba inspirasi hidup dan kekuatan dari Sabda Tuhan. Tetapi secara khusus, kita benar-benar meluangkan waktu, hati, dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan Sabda Tuhan pada bulan September. Sejarah bulan Kitab Suci Nasional bisa dilihat jauh ke belakang saat Konsili Vatikan II yang berlangsung antara tahun 1962 sampai 1965. Salah satu dokumen yang dihasilkan, De Verbum, berbicara tentang Kitab Suci. Para Bapak Konsili menganjurkan jalan masuk menuju Kitab Suci dibuka selebar-lebarnya untuk umat beriman. Dari sinilah muncul ajakan untuk tekun membaca Kitab Suci. Hal ini pertama-tama diupayakan dengan menerjemahkan Kitab Suci ke dalam berbagai bahasa. Di Indonesia, Gereja Katolik bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Kitab Suci yang kini diakui oleh Gereja Katolik maupun oleh Gereja Protestan. Meskipun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, umat rasanya belum banyak membaca dan merenungkan Kitab Suci. Maka Lembaga Biblika Indonesia atau LBI, salah satu lembaga milik Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, menggagas Hari Minggu Kitab Suci secara nasional. Setiap minggu tertentu, keuskupan dan paroki didorong untuk menggelar ibadah khusus serta kegiatan seputar Kitab Suci. Pada sidang KWI tahun 1977, para uskup menetapkan ada minggu tertentu sebagai Hari Minggu Kitab Suci, yaitu pada hari Minggu pertama di bulan September. Dalam perkembangannya, satu minggu dirasa tidak cukup karena umat semakin antusias dan aktif dalam kegiatan-kegiatan seputar Kitab Suci. Tidak mungkin dilakukan hanya dalam satu hari. Maka akhirnya sepanjang bulan September dijadikan bulan Kitab Suci Nasional. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, eyang kakong, eyang putri, teman-teman muda, dan juga adik-adik yang terkasih, PKSN tahun ini diselenggarakan masih di dalam masa pandemi COVID-19. Dengan latar belakang ini, Lembaga Biblika Indonesia mengajak kita semua untuk merenungkan tema Yesus, Sahabat Seperjalanan Kita. Melalui tema ini, kita diajak untuk mengalami dan juga menghadirkan kembali pengalaman akan kasih Allah di tengah kesulitan dan tantangan yang kita alami di masa pandemi ini. Dan tidak hanya mengalami atau menyadarinya, kita pun juga diajak untuk melakukan sesuatu, bertindak secara nyata, menghadirkan kasih Allah itu dalam hidup kita sehari-hari, khususnya bagi para korban pandemi COVID-19. Secara indah, LPI membuat logo Bulan Kitab Suci Nasional 2021 yang menggambarkan hal ini. Berikut penjelasan logo BKSN 2021. Logo BKSN 2021 terbagi menjadi 5 bagian. Keempat bagian di sisi samping mengilustrasikan perikop Kitab Suci yang digunakan dalam BKSN 2021 ini. Keempatnya mengelilingi gambar Yesus sebagai tokoh utama dalam permenungan Kitab Suci tahun ini. Bagian kiri bawah lingkaran menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa. Tampak di situ kaki Yesus yang berjalan di atas air, sewaktu para murid ketakutan ketika perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kisah ini ada dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Bagian kiri atas lingkaran menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Ilustrasi menggambarkan tangan Yesus yang mengajak Lazarus untuk bangkit dari kubur
setelah ia menunjukkan rasa empatinya kepada Maria dan Marta yang berduka. Kisah ini ada dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Bagian kanan atas lingkaran menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Di situ tampak tangan Yesus yang menolong orang sekarat karena dirampok. Ini adalah cara lain untuk mengilustrasikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu berlaku seperti Yesus, yang selalu siap sedia untuk menolong siapapun tanpa melihat latar belakang. Inilah kisah dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Bagian kanan bawah lingkaran menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Tergambar di situ dua orang yang menyesali perbuatan mereka, memohon ampun, mengungkapkan rasa sesal dan tobat. Ilustrasi ini mewakili pengajaran Tuhan dari kitab Wahyu yang mengatakan bahwa Ia menegur dan menghajar setiap orang yang dikasihinya, serta menyerukan pertobatan pada setiap orang yang berdosa. Kita dapat menemukannya dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Keseluruhan gambar dibingkai dalam sebuah lingkaran dan latar belakang yang berbentuk virus corona. Warna ungu mengungkapkan nuansa kesedihan, berdampingan dengan warna kuning telur untuk mengungkapkan kemuliaan dan pemurnian. Hal-hal tersebut menggambarkan latar belakang situasi ketika permenungan kitab suci ini dibuat, yakni krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Melalui contoh dan ajaran Yesus yang adalah sahabat seperjalanan kita diajak untuk tetap merasakan kehadiran Allah dalam perjalanan hidup ini. Para pengikut Kristus diajak untuk tetap beriman bahwa Allah selalu mendampingi kita agar kita bisa keluar dari penderitaan dan kesulitan ini. Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak, yang kakung, yang putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, selama bulan Kitab Suci Nasional 2021, kita akan mendalami tema-tema permenungan. Tema-tema ini mengajak kita untuk mampu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini muncul dalam benak kita. Apakah Tuhan ada dan berkarya di tengah kesulitan dan tantangan karena pandemi COVID-19 ini? Kalau iya, apa wujudnya? Apakah juga Tuhan menghendaki sesuatu yang baik atas hidupku, hidup umat manusia melalui pengalaman ini? Lantas apa yang bisa aku lakukan di tengah masa pandemi ini? Adapun tema-tema yang akan kita renungkan adalah, di minggu pertama kita akan merenungkan Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Kita akan merenungkan kisah Yesus berjalan di atas air dan menenangkan para murid yang ketakutan. Di minggu kedua, kita akan merenungkan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Bersama dengan penulis Injil Yohanes, kita akan merenungkan kisah Yesus mengunjungi Marta dan Maria dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Di minggu ketiga, kita akan merenungkan tema Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Kita akan merenungkan kisah orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas. Di minggu keempat, kita akan merenungkan Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Dari kitab Wahyu, kita akan belajar dari jemaat Laodikia yang diajak oleh Tuhan Yesus sendiri untuk membangun pertobatan. Terkait dengan pelaksanaan Bulan Kitab Suci Nasional 2021, dikarenakan kondisi saat ini masih belum memungkinkan bagi kita untuk mengadakan perjumpaan secara langsung, kalaupun bisa tentu sangat terbatas, maka saya mengajak kita semua, entah secara pribadi di rumah masing-masing ataupun juga bersama keluarga, membuat pertemuan atau waktu khusus untuk duduk, untuk membaca dan merenungkan kitab suci, untuk bersharing pengalaman dan untuk saling meneguhkan dalam doa. Atau jika paroki atau lingkungan ataupun wilayah membuat kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk membantu kita mendalami tema-tema Bulan Kitab Suci Nasional 2021, saya persilahkan. Tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan maupun juga mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat. Atau sekiranya tidak juga memungkinkan,
Kita semua secara pribadi masing-masing bisa meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan tema-tema permenungan PKSN 2021 ini, layaknya kita membaca bacaan rohani, dan itu bisa kita buat sepanjang bulan September ini. Apabila Romo, Suster, Bruder, Frater, Ibu Bapak, Eyang Kakung, Eyang Putri, teman-teman muda dan juga adik-adik menghendaki panduan dalam bentuk digital atau soft copy, bisa mendownload di link berikut. Romo, Suster, Bruder, Frater, Ibu Bapak, Eyang Kakung, Eyang Putri, teman-teman muda dan juga adik-adik yang terkasih, selamat membaca, merenungkan, menimba inspirasi dan kekuatan dari Sabda Tuhan di bulan Kitab Suci Nasional 2021 ini. Dan semoga kita pun juga berani untuk bertindak secara nyata menghadirkan kasih Allah itu. Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun ingin membagikan, ingin menyalurkan kasih itu kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam.